Jadi untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, maka kita bersama-sama berdoa. Tolong siapa yang bersedia untuk baca doa? Ayo, Vivi, boleh? Ya kemarin ya itu ya. Silakan. Menjalankan perilaku toleransi setelah mempelajari kriteria agama juga yang benar. Yang ketiga,
agama Buddha dengan benar. Untuk selanjutnya menjelaskan pengertian agama Buddha dengan tepat dan terpercaya diri. Yang selanjutnya mendeskripsikan sebutan Tuhan dan tindakan dalam agama Buddha dengan tepat dan percaya diri. Yang ketiga mendeskripsikan tiratana sebagai salah satu kriteria agama Buddha dengan tepat dan percaya diri. Dan selanjutnya mendeskripsikan tiratana sebagai salah satu kriteria agama Buddha dengan tepat dan percaya diri. Baik, dalam agama Buddha, jadi kita tahu ya, mungkin dalam agama Buddha ada banyak pengertian tentang agama, namun ini hanya secara umum. Menurut KBBI, agama merupakan suatu sistem yang mampu mengatur tata keimanan dan kepercayaan. Jadi agama itu adalah suatu untuk mengatur keimanan kita, ketakwaan kita terhadap apa yang kita percayai. Serta ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa disertai dengan tata kaidah yang berkaitan langsung dengan ciri kedaulatan manusia dengan manusia lainnya, ya, ataupun dengan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ini menurut KBBI. Jadi dalam nanti dalam agama Buddha ada yang berbeda lagi. Jadi kita lagi. Tujuan dari agama, ya, coba salah satu baca, yang kemudian baca, yang mungkin dari baca juga tujuan agama. Tujuan dari agama diantaranya adalah sebagai tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik itu di kehidupan saat ini maupun di kehidupan selanjutnya. Agama memegang peran penting dalam memenuhi aturan perilaku dan sikap hidup individu maupun masyarakat. Ya, jadi tujuan dari agama itu adalah untuk membimbing manusia agar dan berusaha untuk mencari kebahagiaan, ya, baik itu di dalam kehidupan saat ini, ya, kehidupan maupun kehidupan yang selanjutnya. Jadi agama itu setiap agama pasti mengajarkan kebenaran. Tidak ada suatu agama yang mengajarkan tentang keburukan. Semuanya mengajarkan tentang kebaikan. Jadi itu yang mempengaruhi aturan, perilaku dan sikap yang untuk kehidupan di masyarakat. Jadi kita dituntut untuk berperilaku dengan baik, sopan terhadap orang lain. Itulah tujuan dari agama. Jadi untuk tujuannya ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada kita lanjut selanjutnya. Ya, pengertian agama. Pengertian agama Buddha, ya. Di sini artinya adalah suatu agama yang berdasarkan pada ajaran yang telah berusia 2540 tahun yang berasal dari negara India. Jadi kita tahu dalam agama Buddha itu berasal dari mana? Ya, India ini lebih dari 2540 ya. Jadi sudah sangat lama sekali. Ya. Biasanya saat hari Waisak kita kan di situ ada 2556 misalkan, ya. Itu adalah kalender Buddhis, ya, dalam kalender umat Buddha. Jadi yang ditemukan oleh Siddhartha Gautama, ya, yang menemukan adalah siapa? Ya, awalnya adalah Siddhartha Gautama, ya. Kemudian dia bertapa mencari penggunaan atau menggunakan parami, ya, dengan cara bertapa, ya. Dia selama berapa tahun? Selama 6 tahun, ya. Jadi selama 6 tahun ini banyak sekali gangguan-gangguan yang dialami, ya. Selanjutnya adalah dalam agama Buddha, kita tahu dalam pencapaian kesempurnaan yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha ini
tidak gampang ya. Begitu juga dengan kalian saat belajar ya, mungkin banyak sekali halangan dan rintangannya ya. Jadi walaupun begitu kalian harus tetap rajin, harus tetap semangat ya, seperti yang dilakukan oleh Buddha. Sebelum mencapai apa yang kita citakan, Buddha tidak akan menyerah seperti itu ya. Jadi proses munculnya agama Buddha. Coba salah satu baca, mungkin siapa yang mau? Yasmin coba baca. Sebenarnya tadi adalah kita adalah pertama yang menyampaikan diri kepada orang tua yang kedua dalam kitab suci digunakan dan membuat ajarannya biasa merupakan yang tidak Ya, terima kasih. Jadi di dalam menyampaikan dhamanya, beliau menyampaikan selama 45 tahun ya, ya. Jadi itu waktu yang sangat lama sekali ya. Lebih dari usia kita. Mungkin umur kalian sudah berapa? 17? Belum ya? Jadi ini 45 tahun. Jadi selama itu mengajarkan dhamma ya. Dalam ajaran Buddha tersebut ini Buddha pertama juga tertulis dalam ajarannya itu, tertulis dalam kitab yang namanya Tripitaka ya, dalam Buddha. Kita sudah tahu semua itu. Jadi pokok dasar ajaran ajarannya adalah 4 kebenaran Buddha, hukum 3 cakra umum, dan hukum sebab sabar dan saling bergantungan, dan hukum karma. Jadi semuanya ini adalah ajaran dari Buddha yang disampaikan oleh Buddha selama 45 tahun. Jadi ini pokok-pokoknya seperti itu ya. Ada, kalau dirangkum itu cuma sedikit aja, tapi kalau aslinya ada 3 kanjang ya, ya kan? Ada kumpulan Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Ya. Itu. Jadi kita lanjut kembali. Baik. Selanjutnya adalah kriteria agama Buddha di Indonesia. 3 yang lainnya adalah ini, yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi ketuhanan Yang Maha Esa ini di dalam agama Buddha disebut Sanghyang Adi Buddha ya. Jadi sebutan dalam agama Buddha disebut Sanghyang Adi Buddha. Ini yang kata lainnya Yang Esa ataupun yang Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua adalah Triratna, yaitu Triratna ada 3. Kita lihat apa aja? Buddha, Dhamma, ya, Buddha, Dhamma, dan Sangha, betul ya. Jadi ini yang disebut dengan Triratna, ada 3 ratana, ya sama saja ya. Yaitu Buddha Ratana, kemudian Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Terus selanjutnya adalah Tilakana. Siapa yang bisa menyebutkan tilakananya apa saja? Ya. Anicca, Dukkha, Anatta. Ya, betul. Anicca apa? Ketidaktegaan. Terus? Dukkha, ketidakpuasan. Anatta, tiada yang kekal. Ya, betul. Jadi tadi hari ini kita akan lanjutkan dengan diskusi ya tentang apa yang kita sampaikan tadi. Masih ingat tadi kan? Nanti Bapak akan sampai kasih soal, kemudian nanti kalian diskusikan ya. Jadi kalian nanti Bapak kasih dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok meta, karuna, dan memita ya. Jadi kelompok meta nanti yang bisa menjawab boleh tunjuk tangan atau angkat tangannya ya. Baik, kita lanjut dengan pembagian kelompok coba kita, karuna, dan kita. Jadi nanti Bapak akan kasihkan ini ya. Coba mana tadi? Ini nanti ada soal, ada cerita, kemudian kalian diskusikan bersama teman kalian ya. Nanti yang bisa menjawab bisa disampaikan apa yang kalian bisa, nanti kalian bisa menjawabnya melalui di situ ada kolomnya.
Kemudian nanti bisa salah satu perwakilan menjawab ya. Coba dan kertas nanti bisa lihat di sini ya. Nih, ini gambarnya. Coba bacakan dari saya kan mau baca dari boleh. Ceritanya apa itu? Persahabatan beda agama. Ya. Baca. Ibu mereka kayaknya mereka kayak saudaraan yang jaga omongan kamu. Ibu mereka bukan saudara tapi teman masa SD Pak Ustadz Soleh. Yang lain agama, biarpun beda agama jangan dimasalahin kalau mereka bersahabat dan kecil. Hai Henry, Saam, Ketut, Kocie. Ya, bawahnya yang katanya di bawahnya itu dari penggalan komik tersebut. Dari penggalan komik tersebut terdapat beberapa agama dalam komik tersebut. Nah, agama kalian juga terdapat pada salah satu tokoh di komik tersebut. Kira-kira dari mana yang kita tahu agamanya dari tiap tokoh pada komik tersebut? Lalu berkaitan dengan agama yang kita anut sekarang, yakni agama Buddha. Apakah kalian tahu kriteria agama Buddha di Indonesia? Ya, coba siapa bisa menjawab dari pertanyaan pertama itu yang kalian diskusikan? Beda agama namun mereka tetap bersama. Ya, walaupun dia beda agama, tapi dia masih rukun dan damai ya. Kita lanjut yang selanjutnya ini. Ya, ini mungkin tadi jawaban kriteria ada di sini. Ya, ini sekarang kita ada petunjuk pertama, yaitu yang pertama adalah agama apa itu Islam. Dia punya apa itu? Hah? Ya, Allah ya. Kemudian yang kedua agama Katolik sama Allah juga ya. Kemudian agama Hindu Sang Hyang Widi ya. Sekarang pertanyaannya di agama Buddha, apakah punya? Ya, jawabannya apa? Ya, coba tadi, Christine jawabannya apa tadi? Ya, terus Tuhan Yang Maha Esa mengapa masuk dalam kriteria agama Buddha di situ? Coba apa? Gimana Christine? Karena umat Buddha dalam berbagai tradisi menyebut Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan Sang Buddha, Yang Buddha atau Yang Esa. Ya, betul sekali ya. Jadi dalam agama Buddha, Tuhan Yang Maha Esa ini disebut dengan Sang Yang Adi Buddha ya, atau disebut dengan Yang Esa ataupun Yang Maha Esa ya, bukan Yang Maha Esa. Ya, jadi itu untuk kriteria yang pertama. Ya, jadi selanjutnya adalah kriteria yang kedua. Siapa bisa menjawab? Ya, kriteria kedua siapa bisa menjawab? Saya Pak. Ya, coba kelompok Taruna. Kriteria kedua yaitu Triratna. Ya, Triratna betul. Apa itu? Kemudian mengapa masuk dalam kriteria agama Buddha dan dua Triratna ini? Karena merupakan tiga permata tiga ratana, yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana. Ya, betul sekali. Jadi ketiga jenis ini yang Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana ini adalah kriteria yang kedua ya, masuk dalam kriteria yang kedua dalam agama Buddha ya. Selanjutnya yang ketiga, ini gambar apa nih? Ada gambar anak kecil, kemudian menjadi muda, kemudian tua, dan semakin tua ya. Yang kedua gambar sedih ini ya. Gambar anak yang sudah sedih. Ada gambar yang ketiga ini adalah orang yang sudah meninggal ya. Coba siapa bisa menjawab? Ya, Kelly coba. Silakan. Yaitu Anissa, Duka, Nata. Ya, betul. Untuk Anissa apa Anissa? Ketidaksukaan. Ya, betul sekali. Yang kedua, Duka, ketidakpuasan. ya. Nata, tiada impian besar.
Ya betul. Jadi ketiga ada duka. Ini yang pertama adalah contoh dari gambar duka ya. Anica ya, sorry ya. Anica ya. Yang namanya Anica adalah mengalami perubahan di daya kekal dari kecil kemudian menjadi usia anak-anak dewasa kemudian tua ya. Kemudian yang selanjutnya adalah duka, yang ini gambar kesedihan ya. Jadi anak yang sedang menangis, yang sedang sedih gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah gambar anaknya itu adalah diibaratkan seperti orang yang sudah meninggal ya, karena tanpa inti yang kekal. Jadi kita ini suatu saat akan mengalami seperti itu ya, akan mengalami kematian. Jadi kematian itu adalah pasti ya. Baik, dari presentasi kalian sudah tahu ya tentang kriteria agama Buddha. Jadi nanti dapat simpulkan bahwa dalam pembelajaran kali ini kalian nanti diharapkan mampu ya memahami tentang kriteria agama Buddha. Seperti yang tadi ada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua adalah apa tadi? Arti dari Tiratna ya, dan macamnya ketiga itu ya. Yang ketiga adalah Tilakana. Jadi kalau kita sudah memahami ketiga tersebut, ketiga kriteria umat Buddha tersebut, nanti kita bisa ini praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentunya bisa dalam kehidupan sehari-hari tahu memahami apa yang dinamakan duka itu gimana ya, kemudian dengan anicca itu gimana. Sudah jelas semua? Jelas ya? Kalau anicca itu gimana? Apa contohnya anicca? Katanya tahu, yuk. Siapa bisa jawab? Ya, mengalami perubahan seperti bunga yang cantik. Awalnya mekar, kemudian suatu saat akan layu, ya kan? Coba kalian punya nggak bunga yang selamanya akan mekar terus tidak ada kan? Pasti suatu saat akan layu. Seperti apapun bentuknya yang ada di dunia ini pasti mengalami perubahan, ya? Tidak ada yang kekal. Jadi itu kesimpulan dari Bapak. Jadi dalam pembelajaran kali ini semoga kalian memahami tiga ciri atau kriteria agama Buddha tadi. Ya. Mungkin untuk pembelajaran kali ini dapat cerita sekian. Kita lanjut dengan baca doa. Salam Kristi untuk membacakan doa kembali doa penutup ya. Silakan semuanya berdiri. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang ini ya, kelompok umat Buddha ya. Jadi kita harus tahu sebelum kita belajar kita harus belajar dulu tentang